warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyemas Reda Lidistia dengan NIM 19103011043. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bu Feni, yaitu membahas mengenai fisiologi pada lansia, yaitu di sini saya membahas mengenai keadaan kardiopulmonalnya. Bagaimana sih proses fisiologi kardiopulmonal pada lansia? Kardiopulmonal merupakan kondisi umum yang menggambarkan keadaan jantung dan paru-paru. Dua organ ini saling berhubungan dan bekerja erat satu sama lain, di mana jika kita lihat secara letaknya saja, mereka ini berdekatan. Organ jantung itu letaknya diapit oleh paru-paru. Kerja mereka ini erat dan berkaitan, di mana paru-paru sebagai organ respirasi atau pernapasan yang menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang dibutuhkan oleh jantung untuk dipompa dan ditransformasikan ke berbagai organ tubuh agar organ tubuh ini bisa berfungsi dengan baik. Dengan makin lanjutnya usia seseorang, kemungkinan terjadinya penurunan anatomik dan fungsional ini semakin besar, termasuk jantung dan paru. Di dalam jurnal menjelaskan bahwa fungsi organ akan menurun sebanyak 1% setelah seseorang itu berusia 30 tahun. Perubahan fungsi paru yang terjadi pada orang tua seperti dinding dada berubah menjadi lebih kaku dan sulit bergerak. Otot-otot pernapasan menjadi lebih lemah. Elastic recoil paru berkurang atau kemampuan paru untuk kembali ke bentuk semula setelah peregangan ini berkurang. Kemudian terjadi pengurangan luas permukaan paru, di mana pada saat usia 20 tahunan ini ukurannya 75 meter persegi menjadi 50-60 meter persegi pada usia 80 tahun. Berkurangnya elastisitas paru, perubahan paru ini menyebabkan meningkatnya infeksi saluran nafas atas dan meningkatkan kemungkinan terjadi penyakit paru obstruktif menahun yang dapat memperpendek nafas, batuk, lendir yang berlebihan, dan rendahnya toleransi latihan fisik. Kemudian kondisi lansia terkait fungsi jantung, yaitu otot-otot jantung mengalami perubahan degeneratif. Ukuran jantung mengecil, kekuatan memompa darah berkurang. Fisiologi dari kardiopulmonal pada lansia akibat kondisi penuaan, yang dimana akibat kemunduran fungsi organ yang sudah dijelaskan tadi, terjadilah proses fisiologi sebagai berikut. Itu pada jantung, yang pertama, volume sedenyut menurun hingga menyebabkan terjadinya penurunan isi sekuncup atau stroke volume dan curah jantung atau cardiac output. Kemudian elastisitas pembuluh darah menurun sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan perifer dan peningkatan tekanan darah. Lalu rangsangan simpatis sino-atrial node menurun sehingga menyebabkan penurunan denyut jantung maksimal. Kemudian pada organ respirasi atau paru ini, yang pertama elastisitas paru-paru menurun sehingga pernafasan harus bekerja lebih keras dan kembang kempis paru tidak maksimal. Lalu kapiler paru-paru menurun sehingga ventilasi juga menurun. Kemudian adapun latihan yang tepat beserta manfaatnya bagi lansia terkait dengan keadaan kardiopulmonal pada lansia, yaitu olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, senam aerobik low impact, senam lansia contohnya senam lansia menpora, bersepeda, berenang. Adapun manfaatnya yaitu secara fisiologis dapat meningkatkan peredaran darah, menambah kekuatan otot, merangsang pernapasan dalam, menyehatkan jantung, tulang, dapat meningkatkan kapasitas aerobik, kekuatan fleksibilitas, dan keseimbangan. Secara psikologis dapat meningkatkan mood, mengurangi risiko pikun, dan mencegah depresi. Secara sosial mengurangi ketergantungan dengan orang lain, mendapatkan banyak teman, dan meningkatkan produktivitas. Bermanfaat atau tidaknya program olahraga yang dilakukan oleh lanjut usia ini tergantung dari program yang dijalankan. Sebaiknya program latihan yang dijalankan harus memenuhi konsep FITT, Frequency, Intensity, Time, and Type. Yaitu yang pertama, frekuensi adalah banyaknya unit latihan persatuan waktu. Untuk meningkatkan kebugaran diperlukan latihan 3-5 kali per minggu. Lansia dapat melakukan latihan setiap minggu minimal 3 kali dengan memilih latihan yang disukai ataupun yang sesuai dengan kelompoknya.
Kemudian intensity. Untuk intensity, latihan pada lansia tetap harus diperhatikan faktor keterlatihan. Apabila pemula, mulailah dari intensitas yang paling ringan. Selanjutnya naikkan secara bertahap sesuai dengan adaptasi dari para lansia masing-masing. Kemudian yaitu time atau durasi adalah lama setiap sesi latihan. Untuk meningkatkan kebugaran, lansia memerlukan waktu 20 sampai 60 menit per sesi. Hasil latihan akan tampak setelah 8 sampai 12 minggu dan akan stabil setelah 20 minggu. Yang terakhir yaitu type atau model latihan. Tidak semua tipe gerak atau model latihan yang cocok dengan lansia. Jadi semua komponen kebugaran perlu disesuaikan dengan tujuan latihan. Disarankan olahraga yaitu yang bersifat aerobik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.